Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 4 orang, yaitu Novita Lestari, Siska Hanifah, saya sendiri Dian Nur Viviana, dan Anis Wahyu Andini. Di sini kami akan mempresentasikan proposal penelitian kami dengan judul Analisis Sistem Kerja Organisasi Aisyah sebagai Wahana Perjuangan Muhammadiyah Studi Kasus di Kota Solo. Langsung saja, materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Ya, saya Siska Hanifah. Di sini saya akan membahas bab 1 dari proposal penelitian kami, yakni pendahuluan, dan yang pertama adalah latar belakang masalah. Muhammadiyah adalah gerakan Islam dakwah amar ma'ruf nahi mungkar yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah. Gerakan Muhammadiyah menggunakan sistem gerakan organisasi modern yang dicanangkan sejak berdirinya pada tahun 1912. Penilaian gerakan Muhammadiyah menggunakan sistem gerakan organisasi modern dapat dilihat dari visi dan misi gerakannya. Juga didasarkan pada penggunaan organisasi sebagai wahana perjuangan. Salah satu organisasi otonom yang dimiliki Muhammadiyah adalah Aisyah, yang diharapkan dapat membimbing kaum wanita ke arah kesadaran beragama dan berorganisasi. Kota Solo adalah salah satu kota di mana Aisyah hadir sebagai wahana perjuangan. Pada awal didirikannya Aisyah, kesadaran beragama kaum wanita masih sangat minim. Hal ini dapat dilihat dari pengetahuan tentang agama yang minim dan kurang minatnya kaum wanita dalam berorganisasi, sehingga Aisyah di Kota Solo memiliki peran penting dalam perjuangan dakwah sebagai wahana perjuangan. Salah satu perjuangan adalah dengan dakwah. Namun seiring perkembangan zaman di era modern saat ini, masyarakat menjadi semacam universitas terbuka yang selalu siap menerima piranti budaya baru. Hal ini juga didukung dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat, yang menuntut adanya penyesuaian dan penyerasian media dakwah sebagai salah satu komponen metode dakwah. Dari problem tersebut, kami selaku peneliti ingin meneliti penelitian ini dikarenakan beban yang dipikul Aisyah sangat berat dalam menjalankan fungsi-fungsi dakwahnya. Dalam hal ini, maka Aisyah dituntut untuk adanya strategi baru, yang dimana eksistensi Aisyah di masa mendatang akan dimulai dari saat ini, yakni dengan kemampuan dalam menangkap semangat di era zaman baru, kemudian juga adalah kemampuan dalam berorganisasi, kekompakan para pengambil keputusan, kemampuan dalam menjauh dari birokrasi, kemudian sumber daya manusia yang dalam segi kualitas dan kuantitas, serta ketepatan dalam memilih program jajaran organisasi. Kemudian untuk yang kedua adalah rumusan masalah. Rumusan masalahnya adalah, yang pertama adalah bagaimana sistem kerja organisasi Aisyah sebagai wahana perjuangan di Kota Solo. Kemudian yang kedua adalah apa upaya yang dilakukan Aisyah untuk memperjuangkan kaum wanita muslimah. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana menganalisis dinamika sistem kerja organisasi Aisyah untuk mewujudkan dan memperjuangkan hak-hak perempuan di masyarakat. Yang ketiga adalah tujuan penelitian. Yang pertama adalah untuk mengetahui bagaimana sistem kerja organisasi Aisyah sebagai wahana perjuangan. Yang kedua adalah mendeskripsikan upaya yang dilakukan Aisyah dalam memperjuangkan kaum wanita muslimah. Yang ketiga adalah memaknai perjuangan organisasi Aisyah sebagai salah satu organisasi perempuan di Indonesia yang mempedulikan hak-hak kaum perempuan. Kemudian yang selanjutnya adalah manfaat penelitian, yakni bagi mahasiswa, yaitu yang pertama adalah untuk memberikan pengetahuan bahwa kekuatan sistem kerja Aisyah dan nilai-nilai karakternya patut dijadikan bagian dalam pembelajaran. Dan yang kedua adalah memberikan motivasi untuk melanjutkan wahana perjuangan.
Kemudian bagi masyarakat adalah yang pertama adalah penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam aspek-aspek substansial sehingga menumbuhkan kesadaran untuk kesetaraan dan keadilan gender. Kemudian yang kedua adalah memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat supaya menjadi motivasi dalam melanjutkan perjuangan. Kemudian yang terakhir adalah luaran yang diharapkan, yakni adalah memberikan kepedulian dan usaha-usaha Aisyah sehingga menumbuhkan inspirasi dan edukasi. Demikian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya Novita Lestari akan melanjutkan membahas pembahasan bab 2, yaitu mengenai penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu merupakan upaya dalam membandingkan antara teori yang ada dengan fakta atau kenyataan yang ada di lapangan. Dan pendekatan penelitian yang akan kami lakukan didasarkan pada pendekatan penelitian terdahulu. Dan di sini kami menggunakan 2 jurnal. Yang pertama adalah jurnal yang ditulis oleh Dedi Susanto pada tahun 2013 dengan judul Gerakan Dakwah Aktivis Perempuan Aisyah Jawa Tengah. Dan penelitian yang dilakukan oleh Dedi Susanto ini bertujuan untuk mengetahui upaya Aisyah dalam menjalankan perannya dan juga pengaplikasian dakwah yang dilakukan oleh para perempuan aktivis Aisyah Jawa Tengah dengan gerakan dakwah yang melakukan kegiatannya di dalam masyarakat. Kenapa kami menggunakan jurnal ini? Karena jurnal ini meneliti mengenai upaya Aisyah dan pengaplikasian dakwah dalam menjalankan peran Aisyah sendiri, yang termasuk dalam sistem kerja dari Aisyah itu sendiri. Dan jurnal kedua kami ada jurnal yang ditulis oleh Eko Haryanto tahun 2016 dengan judul Model Penanaman Ideologi Muhammadiyah oleh Pimpinan Ranting Aisyah Makam Haji tahun 2010 sampai 2015. Dan tujuan penelitian yang dilakukan oleh Eko Haryanto sendiri adalah untuk mendeskripsikan model penanaman ideologi Muhammadiyah yang diterapkan pimpinan Ranting Aisyah Makam Haji. Dan kenapa kami menggunakan jurnal ini? Karena jurnal ini meneliti mengenai bagaimana Aisyah dalam menanamkan ideologi Muhammadiyah, yang mana juga merupakan sistem dari kerja Aisyah itu sendiri. Nah, dan di dalam proposal penelitian ini kami juga mencantumkan tabel hasil penelitian terdahulu dari 2 jurnal yang telah kami sampaikan sebelumnya. Dan jurnal pertama mengenai Gerakan Dakwah Aktivis Perempuan Aisyah Jawa Tengah yang ditulis oleh Dedi Susanto menggunakan metode kualitatif. Dengan hasil gerakan dakwah diartikan setiap aktivitas dalam rangka melaksanakan dakwah Islam untuk mengajak manusia kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Adapun secara khusus, gerakan dakwah sering disebut sebagai gerakan Islam atau Al-Harakah Al-Islamiyah, atau juga disebut Jamaah Dakwah, atau juga disebut Kutlah Dakwah atau kelompok dakwah, yaitu sebuah kelompok yang terdiri dari orang-orang yang bersama-sama melaksanakan dakwah dalam satu kesatuan kerja dan koordinasi. Gerakan dakwah para aktivis perempuan Aisyah Jawa Tengah sudah dilakukan dengan ideal. Hal ini dapat dilihat dari berbagai koordinasi dan kerjasama antara lembaga dalam organisasi. Solidnya kerjasama yang dilakukan menjadikan Aisyah dapat mengaplikasikan kegiatan dakwahnya di masyarakat. Dan kegiatan dakwah yang dilakukan secara langsung dapat berdampak positif bagi anggota masyarakat luas dari berbagai bidang kehidupan. Dan jurnal kedua yaitu dengan judul Model Penanaman Ideologi Muhammadiyah oleh Pimpinan Ranting Aisyah Makam Haji tahun 2010 sampai 2015 yang ditulis oleh Eko Haryanto dengan menggunakan penelitian lapangan atau field research. Dan metode pengumpulan data digunakan dengan wawancara, observasi, dan juga dokumentasi.
dan analisis data menggunakan pendekatan deskriptif yang sifatnya kualitatif. Dengan hasil berdasarkan analisis penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa model penanaman ideologi Muhammadiyah yang diterapkan oleh pimpinan ranting Aisyah Makam Haji tidak hanya pengajian, sosialisasi, Baitul Akram, dan pembinaan, melainkan juga menggunakan beberapa model lain. Di antaranya adalah model kajian tafsir Al-Quran, metode kajian HPT atau Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah, model konsultasi intensif, dan model gerakan Korea Thaibah. Dan itu mengenai penelitian terdahulu. Dan untuk pembahasan bab 2, subbab landasan teori akan disampaikan oleh rekan saya Dian Viviana. Landasan teori yang pertama yaitu peran Aisyah dalam Muhammadiyah. Aisyah didirikan pada tanggal 19 Mei 1917 oleh Nyai Ahmad Dahlan. Aisyah adalah organisasi otonom Muhammadiyah yang merupakan gerakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Aisyah merupakan salah satu organisasi yang terlibat aktif dalam Kongres Perempuan di Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 22 sampai 25 Desember 1928 di Yogyakarta. Aisyah memberikan corak bagi Muhammadiyah dalam berbagai bidang. Di bidang pendidikan, pada tahun 1919, Aisyah merintis berdirinya pendidikan bagi anak-anak pertama kali di Indonesia yang sekarang dikenal dengan TK Aba. Aisyah juga membentuk gerakan pemberantas kebodohan, di mana gerakan tersebut adalah salah satu pilar perjuangannya. Di bidang sosial, Aisyah berkontribusi mendirikan panti sosial, panti lansia, panti asuhan, serta memberikan bantuan kepada anak miskin dan lansia di komunitas. Di bidang kesehatan, Aisyah berkontribusi dalam mendirikan rumah sakit umum, pusat kesehatan, pusat bersalin, pusat kesehatan ibu dan anak, serta poliklinik. Dalam bidang keagamaan, Aisyah mengembangkan dakwah dengan mengadakan pengajian rutin dengan anggota Muhammadiyah. Yang kedua yaitu penanaman ideologi Muhammadiyah pada Aisyah. Ideologi adalah ide atau gagasan yang memiliki tujuan utama yaitu menawarkan perubahan melalui proses pemikiran normatif. Ideologi gerakan Muhammadiyah memiliki kerangka yang tersusun dalam Muqaddimah, anggaran dasar Muhammadiyah, kepribadian Muhammadiyah, matan keyakinan dan cita-cita Muhammadiyah, serta pemikiran formal lainnya. Aisyah adalah organisasi otonom Muhammadiyah yang merupakan gerakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga ideologi Muhammadiyah tertanam dalam organisasi Aisyah. Aisyah menanamkan ideologi Muhammadiyah dengan melalui dakwah dan pengajian. Dengan melakukan kegiatan tersebut, maka akan menambah pemahaman, pengetahuan serta wawasan bagi anggota Muhammadiyah dan masyarakat dalam mendalami ideologi Muhammadiyah. Aisyah juga melakukan kajian rutin untuk anggota Muhammadiyah dan masyarakat agar supaya masyarakat dan anggota Muhammadiyah dapat menjiwai ideologi Muhammadiyah tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit metode penelitian.
Dalam metode penelitian ini pendekatan yang diambil yaitu pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan pengamatan tersebut. Penelitian ini bertempat di Solo dan waktunya itu dilakukan selama 1 bulan. Selanjutnya subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah seluruh jajaran Aisyah khususnya yang ada di kota Solo. Analisis data. Analisis data dimulai dari menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari data wawancara dan data observasi. Selanjutnya metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data kami mengambil metode wawancara dan metode observasi. Selanjutnya sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini dari jurnal Eko Haryanto tahun 2016 yang berjudul Model Penanaman Ideologi Muhammadiyah oleh Pimpinan Ranting Aisyah Makam Haji tahun 2010 sampai 2015. Sumber sekunder atau jurnal sebelumnya kami menggunakan penelitian dari Dedi Susanto tahun 2013, judulnya Gerakan Dakwah Aktivis Perempuan Aisyah Jawa Tengah. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.